di waktu yang penuh berkah ini melakukan berbagai ketaatan kepada Allah supaya mendapatkan keberkahan ya, limpahan keberkahan, subutul khair, ditetapkan berbagai kebaikan, wasiyadutul khair, ditambah berbagai kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan untuk urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Mudah-mudahan kita awali dengan memohon ilmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah di setiap paginya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memohon ilmu yang bermanfaat setiap hari ya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambanya ya, yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini semakin menjadikan kita ya khauf, rasa takut, menambah mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari kita semakin berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap ya, karena ketakutan kita semakin besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas ya tentang ain, pandangan mata ya, yang sini sudah ada salah satu bukunya ya, yaitu ini pandangan mata yang menyakitkan. Nah, kita akan membahas bagaimana ain itu gitu ya. Nah, di sini tentang seputar ain ada definisi dan cara terjadinya ya. Jadi ain itu berasal dari ana ya ainu, artinya mengenainya dengan pandangan matanya. Ain ya, dari ana ya ainu, artinya mengenai nya ya dengan pandangan matanya. Nah, jadi misalnya bisa dari kekaguman ya, orang yang memberi ain terhadap sesuatu kemudian diikuti oleh kualitas jiwa buruknya ya, kemudian meminta bantuan untuk menyalurkan racunnya dengan pandangannya kepada yang terkena ain. Nah, bahwa apakah ain itu memiliki hakikat dan pengaruh? Tentu saja iya ya, bahwa memiliki hakikat dan pengaruh atas izin Allah secara takdir qadari, dan ain itu adalah seperti itu. Jadi hak ya, sesuatu yang hak, yang benar, yang tetap secara syariat dan secara akal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah apa ini ya, sebentar. Nah, nanti kita lihat ya, bahwa di sini di surah, bukan yang Al-Qalam, yang bawahnya ya. Nah, ini nanti kita lihat, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyyakadul ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang kafir itu benar-benar hampir ya, yakadu itu layuslikunaka, hampir menggelincirkan kamu pada Nabi Muhammad ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir layuslikunaka, menggelincirkanmu, bi absarihim, dengan pandangan mata mereka, lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya kepada Nabi Muhammad ya, innahu lamajnun, sesungguhnya dia Muhammad itu benar-benar gila. Nah, di sini Al-Qalam ayat 51. Wah iya, ini Al-Qalam ayat 51 betul. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Para ulama menafsirkan ya, yaitu mereka itu maksudnya dari ayat ini. Para ulama ada yang menafsirkan mereka memberi ain kepadamu Muhammad dengan pandangan mereka, dan Rasulullah bersabda, ain itu hak, ain itu benar adanya, memang ada ain itu gitu ya. Nah, kemudian apa hukumnya? Jadi hukum ain itu adalah haram ya, sama seperti sihir, karena di dalam ain itu terdapat bahaya bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya yang membahayakan.
Nah, apa sih sebab-sebab terkena ain? Nah, ini harus hati-hati ya. Misalnya ada lemahnya iman. Tentu saja iman itu kadang bertambah, kadang berkurang ya, yazid wa yankus. Nah, ketika posisi seseorang imannya lemah, nah itu bisa terkena ain, lalai dari mengingat Allah gitu ya. Kemudian meninggalkan sebagian kewajiban misalnya, atau melakukan sebagian larangan misalnya. Kemudian adanya permusuhan yang kuat antara pemberi ain dan yang terkena ain, atau misalnya kuatnya kekaguman terhadap sesuatu, misalnya kita kagum gitu ya terhadap sesuatu, itu juga bisa menyebabkan terjadinya ain. Kemudian apa sih tanda-tandanya orang yang terkena ain ya? Biasanya di sini dalam kitab ya Kaifa tu'aliju maridaka. Nah di sini disampaikan bahwa tanda-tanda orang yang terkena ain yaitu sakit kepala ya, kemudian wajah pucat kekuningan, banyak berkeringat dan buang air kecil, lemah nafsu makan, biasanya kesemutan atau panas dingin ya di anggota badan, jantung berdebar-debar, nyerinya itu pindah-pindah di punggung bawah, bahu, kemudian sesak di dada, sulit tidur kalau malam hari ya. Ada juga reaksi keras, ketakutan yang nggak wajar gitu, kemarahan yang nggak wajar. Nah, tanda-tanda ini mungkin ada seluruhnya atau sebagiannya, tergantung kekuatan ain itu dan banyaknya orang yang memberi ain. Nah, tadi ada kaifa tu'aliju maridoka. Nah, di sini kemudian contoh-contoh penyakit yang mungkin ya disebabkan oleh ain, misalnya penyakit kanker, stroke, asma, atau lumpuh atau mandul, atau diabetes, atau darah tinggi, atau tidak teraturnya siklus haid pada perempuan ya. Ini sama kaifatu ali jumaridoka ya. Kemudian apa sih bedanya antara ain dan hasad ya, dengki? Nah, kalau setiap pemberi ain pasti pendengki gitu ya. Tetapi tidak setiap orang yang hasud yang mendengki itu pemberi ain. Jadi hasud itu terjadi karena ada dendam, misalnya benci supaya orang tersebut diharapkan hilang nikmatnya gitu ya. Nah, sedangkan ain penyebabnya adalah kekaguman atau mengagumi sesuatu gitu, ain itu misalnya ya. Misalnya wah misalnya cantiknya bukan main, kita kagum, senang misalnya. Nah, bisa jadi itu kalau yang hasud makan, kita tidak ingin orang senang, kita tidak ingin orang dapat jabatan, kita tidak ingin orang dapat rezeki atau apa, jadi pengennya hilang nikmat. Tapi kalau ain itu kagum atau mengagumi sesuatu. Pendengki dapat mendengki pada hal yang diharapkan sebelum terjadi, misalnya kalau pemberi ain tidak memberi ain kecuali pada yang sudah ada gitu. Nah, apakah terkena ain tergantung pada penglihatan pemberi ain terhadap yang terkena ain. Nah, jika si pemberi ain tidak tergantung pengaruhnya pada penglihatan, misalnya bahwa bisa jadi secara mata dia buta gitu, tetapi digambarkan kepadanya sesuatu, maka jiwanya itu memberi pengaruh kepadanya meskipun tidak melihat gitu secara mata biologis gitu. Mata biologisnya nggak ngelihat gitu ya, misalnya terhadap yang dikasih ain. Tetapi ketika digambarkan bahwa si anu itu orangnya dia hebat misalnya, kemudian ilmunya tinggi, kemudian secara fisik dia cantik misalnya, digambarkan seperti itu, maka banyak ya di sini. Jadi tidak meski mata biologis melihat. Banyak dari pemberi ain yang mempengaruhi yang terkena ain dengan deskripsi tanpa melihat misalnya. Kemudian apakah orang yang dikenal memberi ain dicegah bergaul dengan orang misalnya, apakah misalnya dia itu udah dikenali suka memberi ain gitu ya, dicegah bergaul dengan orang gitu ya. Nah, di sini Al-Qadi berkata dari sebagian ulama bahwa sesungguhnya sepatutnya bagi imam ya, bagi pemimpin untuk mencegah pemberi ain jika dikenal dengan hal itu dan bergaul dengan orang, dan diwajibkan tinggal di rumah saja gitu ya. Kalau memang dia itu sudah terkenal memberi ain kepada orang lain, maka diwajibkan tinggal di rumah. Misalnya kalau dia fakir, dikasih rezeki untuk dicukupinya, karena bahaya orang yang memberi ain itu lebih besar daripada bahaya orang yang berpenyakit kusta gitu ya. Jadi memang harus di rumah gitu. Kemudian An-Nawawi berkata, ini benar dan pasti dan tidak diketahui dari selainnya yang menyatakan jelas menyelisihnya. Ibnu Qayyim juga ini yang benar secara pasti ya. Maka dalam mencegah terhadapnya ya, terhadap
dalil tadi ya, bahwa bahaya ain dan bahwa itu adalah hak benar gitu, dan karena apa yang ditimbulkannya itu kerusakan besar pada jiwa dan masyarakat gitu ya, sangat bahaya sekali gitu ya. Orang yang tadi sudah dikenal dia itu memberi ain kepada orang lain. Nah, orang yang terbukti membunuh dengan ain, misalnya kan ain itu bisa sampai membunuh sampai meninggal gitu ya. Apakah dikisos, dibunuh balas atau dan dibalas atau tidak? Nah, pendapat yang kuat, wallahu alam ya, bahwa tidak ada kisos pembunuh dengan ain itu, tidak ada diat dan tidak ada kafarah. Sebagian ulama membatasinya. Namun jika berulang terus misalnya menjadi kebiasaan dengan ainnya itu membahayakan orang lain, nah itu beda lagi misalnya. Kemudian sebab-sebab menangkal ain. Nah, tentu saja tadi ya, kenapa orang terkena ain karena imannya lemah misalnya. Nah, makanya sebab-sebab menangkal ain supaya kita tidak terkena ain, yang pertama adalah memperbarui iman kita kepada Allah ya. Jadidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Kaifa nujadidu imanana, bikasir roti kalimah la ilaha illallah. Pokoknya memperbaharui keimanan, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepada Allah, banyak berzikir gitu ya, jangan banyak melamun. Pokoknya banyak tadi ya, misalnya memperbanyak kalimah la ilaha illallah dan sebagainya, itu bisa memperbaharui keimanan. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran secara umum, pokoknya banyakin baca Quran, karena Quran itu adalah obat ya, bahwa di surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan dari Quran, ma huwa syifa, menjadi obat ya, warahmah, dan menjadi rahmat lil mukminin, bagi seluruh orang-orang mukmin, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Intinya kita harus yakin bahwa Quran itu sumber kebahagiaan, Quran itu adalah obat, Quran itu adalah kasih sayang untuk kita semua ya. Harus memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Yang sudah bisa 1 juz 1 hari, alhamdulillah, ditambah 2 juz misalnya. Pokoknya terus kita yakini, kalau kita ingin bahagia banyakin baca Quran, kalau kita ingin sehat ya banyakin baca Quran, karena syifa warahmah. Kemudian baca ayat kursi. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ya. Dan ini dibaca misalnya. Jadi ayat kursi ini kalau kita mau tidur ya, baca ayat kursi dulu ya. Kemudian maka tidak akan berhenti dari Allah pelindung bagimu, dan tidak akan mendekatimu setan sampai kau pagi. Nah, ini juga bisa menangkal ya ain. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya. Barang siapa membaca pada suatu malam, maka keduanya mencukupinya. Mencukupinya itu mencukupi dari setiap keburukan, tidak akan terkena. Nah, ini ya yang Al-Baqarah 285 sampai 286. Amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Ini ya sampai akhir dibaca. Nah, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali ya, dibaca 3 kali. Dalam hadis, bacalah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain, 2 surah perlindungan ya, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali sama. Jadi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, ketika kita berada di sore hari. Pagi hari itu 3 kali akan mencukupimu dari segala sesuatu. Kemudian menjaga sholat pada waktunya, dan menjaga zikir pagi, zikir sore gitu ya. Nah, ada zikir pagi, zikir sore misalnya. Kemudian tidak menampakkan kebaikan di hadapan orang yang ditakutkan darinya. Misalnya tidak menampakkan kebaikan yang orang yang ditakutkan orang tersebut sumber ain misalnya. Allah berfirman tentang Yakub alaihissalam,
Dan dia berkata, wahai anak-anakku, jangan kamu masuk dari satu pintu dan masuklah dari pintu-pintu lain yang berlainan. Dan aku tidak dapat menolong kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang bertawakal itu berserah diri. Ini di surah Yusuf ya, ayat 67, bahwa Ibnu Abbas dan selainnya berkata, sesungguhnya ia khawatir terhadap mereka terkena ain. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an ya, ketika melihat seorang yang tampan, misalnya ada anak yang ganteng misalnya, Utsman bin Affan menyampaikan, hitamkan lunahnya gitu ya, agar tidak terkena ain. Makna dari hitamkan itu yaitu hitamkan lunahnya, yaitu lubang yang ada di dagu ya, ada lubang yang ada di dagu. Nah, jadi supaya tidak terkena ain gitu ya, Utsman menyampaikan hitamkan lunahnya supaya tidak terkena ain. Maksud hitamkan ini, hitamkan lunahnya itu adalah hitamkan lubang yang ada di dagu di sini gitu ya. Kemudian nah supaya tidak terkena ain harus banyak sedekah, banyak berbuat baik. Karena dengan sedekah dan berbuat baik itu betul-betul akan menjadi pengaruh yang luar biasa ya, menangkal bala, menangkal bencana, menangkal ain dan kejahatan pendengki. Nah, kemudian bagaimana pengobatan ain gitu ya kalau sudah terkena ain? Pertama, mandi pemberi ain untuk yang terkena ain. Jadi kalau diketahui siapa yang menyebabkan ain, nah mandi pemberi ain yang terkena ain. Jadi jika pemberi ain diketahui ini ya, maka ia diperintahkan untuk mandi ya, si pemberi ain itu disuruh mandi, kemudian diambil air yang ia pakai mandi lalu disiramkan kepada yang terkena ain dari belakangnya. Nah, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Nah, ini kan ada hadisnya ya, hadis dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ia berkata, ayahku Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu mandi ya di Al-Kharar, salah satu lembah di Madinah gitu ya. Kemudian ia membuka jubah ya, dan Amir bin Robi'ah melihat gitu ya. Sahal Sahal itu putih, kulitnya bagus, sehingga Amir itu kagum gitu ya. Aku nggak pernah loh lihat seperti ini gitu, dan tidak melihat gadis kulit gadis yang tersembunyi gitu. Jadi wah, saking mulusnya gitu ya, jadi kagum. Kemudian Sahal langsung tidak enak badan, langsung di tempat itu gitu, dan semakin parah gitu. Kemudian Nabi diberitahu tentang sakitnya Sahal. Kemudian dikatakan kepada beliau, ia tidak dapat mengangkat kepala saking parahnya gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian mencurigai seseorang? Mereka berkata, iya Amir bin Robi'ah gitu ya. Kan tadi dia komentar gitu, bagus amat gitu ya kulitnya gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW memanggil memanggil Amr bin Robi'ah dan memarahi kepadanya gitu ya. Rasulullah menyampaikan, mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa tidak engkau memberkahi? Mandilah untuknya. Jadi Amir disuruh mandi ya. Kemudian Amir mandinya itu membasuh wajahnya, basuh wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kedua siku, kemudian kedua lutut, ujung-ujung kaki, dan bagian dalam kainnya, bagian dalam kain itu maksudnya kemaluannya ya, dalam wadah, kemudian disiramkan kepada yang terkena ain dari belakangnya. Maka Sahal pun sembuh saat itu juga gitu ya. Nah, jadi cara mandi yang terkena ain itu seperti itu. Jadi basuh wajah, kedua tangan dibasuh, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kaki, dan bagian dalam kainnya itu maksudnya kemaluannya ya, ke dalam wadah. Kemudian disiramkan kepada yang dikenai ain dari belakangnya ya, disiramkan. Maka dengan izin Allah Sahal itu sembuh pada saat itu juga. Nah, Syekh Ibnu Baz rahimahullah menyampaikan bahwa kami sudah mencoba bahwa membasuh wajah, berkumur-kumur, membasuh kedua tangan saja sudah cukup untuk menghilangkan ain ya, atau pandangan mata jahat jika seseorang dituduh meskipun ia tidak mandi. Kaifa tu'ajilu maridoka, sama ya di buku itu. Hukum mandi ini, jadi hukumnya wajib mandi seperti tadi, karena perintah itu wajib ya, selama tidak ada yang mengalihkan. Al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalil ala khilafi.
Ibnu Abil Bar menyampaikan bahwa di dalamnya terdapat bahwa orang yang memberi ain diperintahkan untuk mandi bagi orang yang terkena ain dan dipaksa untuk melakukan itu. Kalau menolak harus dipaksa ya. Ini al-aslu fil amri lil wujub. Tidak pantas seseorang untuk menghalangi saudaranya dari sesuatu yang bermanfaat bagi saudaranya dan tidak membahayakan dirinya, apalagi bahwa orang itu yang menjadi penyebabnya gitu. Nah, dan ia adalah pelaku kejahatan, maka wajib bagi pemberi ain untuk mandi. Jadi untuk yang pemberi ainnya yang wajib mandi ya, yang di itu mah yang dikasih ainnya mah diseblokeun gitu tadi dari belakang gitu. Cara mandi pemberi ain untuk orang yang kena ain tadi ya, dalam hadis sebelumnya tadi, membasuh wajah, kedua tangan, kedua sikut, kedua lutut, ujung kedua kaki, bagian dalam sarungnya dalam wadah, kemudian disiramkan oleh seseorang dari belakangnya kepada yang disiramkan dari apanya, kepalanya disiram, punggung disiram, kemudian wadah itu ditumpahkan gitu ya, maka ia akan melakukan hal itu kepadanya. Kemudian Sahal berangkat bersama orang-orang dalam keadaan tidak ada keluhan apapun. Alhamdulillah sembuh ya dengan tadi disiram dari belakangnya baik kepala, punggungnya, kemudian si wadahnya ditumpahkan. Al-Maziri berkata bahwa yang dimaksud dengan bagian dalam sarung itu adalah ujung yang terjuntai yang dekat dengan pinggul kanannya. Tapi kalau Ibnu Qayyim maksudnya itu adalah kemaluan. Yang kedua adalah ujung sarungnya bagian dalam yang menempel pada tubuhnya dari sisi kanan. Kemudian disiramkan pada kepala orang yang terkena ain dari belakang secara tiba-tiba gitu ya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pengobatan dokter dan tidak akan bermanfaat ya bagi orang yang tidak mempercayai atau mengejek atau meragukan atau melakukannya dengan terpaksa tanpa yakin bahwa hal itu adalah bermanfaat. Dalam kitab Zadul Ma'ad seperti itu. Kemudian Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa dan mungkin seperti itu pula bagian dalam sorbannya, kopiahnya dan pakaiannya. Wallahu a'lam. Hikmah mandi pemberi ain dan untuk orang yang terkena ain dengan cara ini menurut Ibnu Qayyim karena sifat buruk ini muncul di tempat-tempat tipis dari tubuh gitu. Karena ia mencari jalan untuk masuk maka tidak menemukan yang lebih tipis daripada lipatan-lipatan tubuh dan bagian dalam sarung gitu. Apalagi jika ia merupakan kiasan dari kemaluan. Maka jika dicuci dengan air, pengaruh dan kerjanya akan hilang. Juga tempat-tempat ini memiliki kekhususan dengan roh-roh setan ya di kitab Zadul Ma'ad. Nah, kedua pengobatan selain mandi ya, mandi orang yang memberi ain ya dan disiramkan kepada orang yang terkena ain. Selain itu juga ada pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Jika pemberi ain itu tidak diketahui misalnya siapa yang memberi ainnya gitu ya, maka orang yang terkena ain diobati dengan ruqyah syar'iyah sesuai ketentuannya. Dalam hadis kan hadis riwayat Muslim ya sahih, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada musyrik di dalamnya, tidak ada praktik syirik di dalamnya. Siti Aisyah juga menyampaikan Rasulullah memerintahkan saya untuk meruqyah dari ain. Ini muttafaq alaih. Nah, dan ingat Quran itu seluruhnya obat. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menyeduh syifa ya, warahmat lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu tidak menambah kepada orang zalim selain kerugian. Di antara ruqyah dengan Al-Quran itu misalnya baca surah Al-Fatihah dan mengulanginya dalam hadis. Dan bagaimana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah? Nah, ini muttafaq alaih. Jadi membaca surah Al-Fatihah, mengulanginya gitu ya. Membaca surah Al-Baqarah dalam hadis kan, bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah berkah dan meninggalkan dari membaca Al-Quran adalah penyesalan. Dan penyihir tidak mampu melakukannya. Nah ini jadi Al-Baqarah itu ya bisa menjaga kita ya dari sihir, dari tadi ya dari ain dan lain sebagainya. Kemudian tadi sama baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain. Nah tadi ya setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkannya dan bahwa keduanya memilih pengaruh khusus untuk menolak sihir, menolak ain dan seluruh kejahatan, dan bahwa kebutuhan
tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkannya, bahwa keduanya memiliki pengaruh khusus dalam menolak sihir, menolak ain, pokoknya menolak seluruh kejahatan, bahwa kebutuhan hamba untuk berlindung dengan kedua surah ini lebih besar daripada kebutuhannya terhadap nafas, makan, minum, ataupun pakaian ya. Tafsir Al-Mu'awwidzatain. Jadi jangan pernah lepas ya dari Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Kemudian ini firman Allah ya di surah Al-Baqarah ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in amanu, maka fa'in amanu, jika mereka beriman, bimisli ma amantum bihi, seperti berimannya kalian ya, faqadih tadau, maka sungguh ia sudah diberi petunjuk. Wa in tawallau, tapi jika berpaling, fa innama hum fi syiqaq fasayakfikahumullahu was-samiul alim. Nah, ini ya, bahwa kalau berpaling mah ya tentu saja itu adalah syiqaq ya, maka cukup Allah akan memelihara ya mereka, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Nah, kemudian ayat kursi tadi ya, sama ayat kursi penutup surah Al-Baqarah ya, yang amana rasul bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Jadi ke sana ya. Nah, ini yang pokoknya yang sampai la yukallifullah nafsan illa wus'aha ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu yang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, yang itu. Kemudian dan firman Allah, walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Nah, ini jadi kalau kita kagum sesuatu itu bilangnya masya Allah gitu ya. Jadi jangan wow hebat keren. Nah, itu nanti bisa jadi ain. Walau dan walau la id dakhalta, dan mengapa kamu tidak mengucapkan id dakhalta jannataka, ketika kamu memasuki kebun itu, kulta, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Pokoknya kalau kita kagum melihat sesuatu apa gitu ya, ini aja yang dibaca. Misalnya ada kesuksesan seseorang, masya Allah la quwata illa billah. Misalnya melihat kecantikan gitu ya, kesempurnaan seseorang, masya Allah la quwata illa billah. Jadi jangan sekali-kali misalnya hebat, keren, amazing, luar biasa, misalnya ini biasakan masya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi jika kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan. Dan firman-Nya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kamu lihat sesuatu yang tidak sempurna? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatan akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Kemudian firman Allah tadi ya, bahwa wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan seorang kafir itu benar-benar menggelincirkan kamu Nabi Muhammad dengan pandangan mata mereka ya, pandangan ain mereka itu. Ketika mereka mendengar Quran itu, mereka malah menyebutkan innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar gila gitu ya. Padahal Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam. Nah, ini ya dengan mata yang seperti itu ya yang dilakukan orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Kemudian walahu masakana fil lail wan nahar wa huwas samiul alim, dan kepunyakan Allah semua apa yang ada di malam, di siang. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha tahu gitu ya. Nah, ini dibaca juga. Kemudian doa-doanya ya, as'alullah azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullah, ya Allah aku memohon al-azim kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, Rabb yang memiliki arasy yang agung, ayyashfiyak, agar menyembuhkanmu. Dibaca ini 7 kali ya. As'alullah azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Mu'idzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Wa'idzu, aku melindungimu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah at-tammah yang sempurna, min kulli syaiton, dari setiap syaitan, wahamah, binatang berbisa, wa min kulli ain, dan setiap mata lamatin, mata yang dengki. Doanya ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini 3 kali.
Allahumma azhib anhu harroha wa bardaha wa wajaha. Ya Allah, hilangkan darinya panasnya, dinginnya, dan sakitnya. Ini juga bismillahi arkika, dengan namamu aku meruqyahmu, min kulli da'in, dari setiap penyakit, yu'dzika, yang menyakitimu, wa min syarri, dan dari kejahatan, kullu nafsin, setiap jiwa, au ainin hasid, atau mata yang dengki. Allahu yashfik, Allah menyembuhkanmu, bismillahi arkik, dengan namamu aku meruqyahmu. Nah ini ya misalnya. Kemudian ketiga, di antara jenis pengobatan jika pemberi ain tidak diketahui nih ya, minum air zam-zam. Nah ini bisa mengobati ain ya. Jadi kalau misalnya si pemberi ainnya tidak diketahui, pokoknya bismillah, kita minum air zam-zam, mandi dengannya. Dalam hadisnya, sesungguhnya air zam-zam itu adalah berkah, makanan yang menyenangkan, dan obat penyakit. Harus yakin ya. Nah, dan dalam hadis lain, air zam-zam itu apa yang ia minum. Jadi air zam-zam apa yang maksudnya, kalau kita minum air zam-zam, kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah, nah itu akan dikabulkan. Kalau kita minum air zam-zam, kita ingin sembuh, nah itu akan, misalnya Allah, kan kalau sebelum minum air zam-zam kita ada doa dulu ya. Misalnya biasanya doa dulu, Allahumma inni as'aluka, apa ya, ya Allah, nih udah sering ya. Nah pokoknya ada doanya terlebih dahulu, dan harus diniatkan ketika kita minum air zam-zam itu, misalnya untuk apa tujuannya, misalnya atau untuk menyembuhkan apa, penyakit apa yang kita kita sedang sakit di tentang itu. Kemudian menggunakan habatus sauda ya, jinten hitam ya. Dan dalam habatus sauda itu bahwa syifaun min kulli dawa illasam gitu ya, bahwa al-habbah sauda ini syifaun min kulli dawa, obat dari setiap penyakit, ilasam, kecuali kematian. Pasti sam itu adalah kematian, tidak. Jadi silahkan misalnya dengan habatus sauda. Kemudian berobat dengan madu ya, misalnya bahwa dalam surah An-Nahl tentang lebah ini ya, bahwa dalam madu itu bisa menyembuhkan gitu ya. Kemudian berobat dengan minyak zaitun, misalnya berobat dengan minyak zaitun. Misalnya makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, karena ia dari pohon yang diberkahi. Jadi minyak zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Kemudian berlindung kepada Allah dengan berdoa dan memohon agar menghilangkan apa yang menimpa. Peringatan penting, ketahuilah bahwa tidak akan menimpamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan gitu ya. Bahwa ma'asoba, sesuatu yang menimpa itu pasti semuanya atas izin Allah, dan Allah pelindung kita ya, dan hanya kepada Allah kita beriman dan harus bertawakal. Disunahkan bagi seseorang muslim jika tertimpa musibah atau apa yang lainnya ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya kan kalau ketika orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Kemudian apa yang menimpa seorang muslim adalah karena dosanya dan jauh dari Allah gitu ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan ya, wal afuman kasir gitu ya, dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Mungkin ini ada ujian, cobaan, pembersih dosa gitu ya. Sesungguhnya kesembuhan itu di tangan Allah, dan dialah Allah yang menyembuhkan sendirian. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku. Dianjurkan seorang muslim meruqyah diri sendiri ya, karena dalam ini terdapat keterikatan yang kuat kepada Allah dan berlindung kepadanya. Jadi tadi ya, meruqyah dengan diri sendiri, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, dan lain-lainnya. Sebab-sebab pengobatan mungkin berkumpul, tetapi tidak harus terjadi kesembuhan. Misalnya kita udah banyakin baca Quran, udah mandi air zam-zam, udah habatus sauda, udah minyak zaitun. Nah, jadi sebab-sebab pengobatan semuanya kita lakukan, tetapi tidak harus terjadi kesembuhan, karena di atas semua sebab itu adalah kehendak Allah gitu ya. Allah yang menentukan, dan ketika Allah menghendaki sesuatu, jadi kun fayakun, maka jadilah gitu. Sesungguhnya seorang muslim mungkin terkena sesuatu dari itu, meskipun ia berlindung khususnya ketika marah. Sabar dan mengharap pahala adalah diantara sebab terpenting kesembuhan dengan izin Allah.
bersabar, mengharap pahala. Disunahkan bagi seorang muslim untuk memberikan ta'wiz perlindungan kepada anak-anaknya. Sungguh Rasulullah memberikan ta'wiz kepada Al-Hasan Husain dan beliau mengucapkan, aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berpisah, dan dari setiap mata yang dengki tadi ya. U'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah gitu ya. Jadi kita ke anak misalnya mendoakan seperti itu misalnya. Kemudian tidak boleh seorang muslim menyakiti saudaranya yang muslim ya. Tadi ya, kenapa salah seorang dikali membunuh saudaranya gitu ya. Ketika tadi yang sedang mandi itu ya, Sahal, kemudian ada Amir yang melihatnya. Dianjurkan bagi seorang muslim jika melihat sesuatu yang mengagumkan agar memberkatinya tadi. Masya Allah, tabarakallah gitu ya doanya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan harus memberkatinya ya, mendoakan keberkahan baik benda itu miliknya atau milik orang lain. Doa keberkahan kepadanya mencegah pengaruh ain dengan izin Allah. Jika salah seorang kalian melihat dirinya atau hartanya atau saudaranya apa yang ia sukai, hendaklah memberkatinya karena ain itu benar adanya. Pokoknya jangan mengucapkan hal-hal yang lain ya tadi. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian bekas pemberi ain tetap pada pegangan pintu dan sejenisnya, dan saat ini bekas itu bermanfaat dalam pengobatan dengan izin Allah. Adapun mengambil dari kotoran pemberi ain, dari air kencingnya atau korannya tidak punya dasar. Macam-macam ain, ini sedikit lagi ya. Ain itu ada dua macam, ada ain dari manusia, ada ain dari jin. Hati-hati juga ya. Nah, makanya harus banyak berdoa, banyakin baca Quran itu karena ain itu bisa dari manusia, dari jin. Telah sahih dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW melihat di rumahnya seorang budak perempuan yang di wajahnya terdapat noda. Kemudian Nabi bersabda, mintakan ruqyah untuknya karena ia terkena pandangan ain gitu ya. Ain itu tidak terbatas hanya orang yang hasad, yang dengki. Terkadang seorang laki-laki yang solih dapat memberikan ain jika ia kagum pada sesuatu dan tidak memberkahi tanpa ia sadari. Ia dapat memberikan ain pada dirinya sendiri, anaknya, hartanya, atau orang lain gitu. Yang keluar dari mata orang yang memberikan ain adalah panah yang sifatnya maknawi gitu ya. Jadi tidak kasat mata. Jika panah itu mengenai tubuh yang tidak memiliki perlindungan, maka akan berpengaruh padanya. Jika tidak, maka panah itu tidak menembus, bahkan berbalik kepada pemiliknya. Sama seperti panah yang sifatnya hissi ya, kasat mata. Nah, itu jadi seperti itu. Tidak boleh berobat yang haram. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Nah, pokoknya tidak boleh mendatangi tukang sihir, dukun, baik untuk mengobati atau lainnya. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi orang yang mengetahui hal gaib, dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Dan beliau bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau peramal, kemudian membenarkan ya si dukun dan peramal itu, maka ia sungguh sudah kafir. Jadi tidak boleh berprasangka, dan setiap kali terjadi sesuatu yang tidak disukai seorang, ia menduga dari ain atau semacamnya, kecuali jika sudah jelas gitu ya, ada tampak tanda-tanda bahwa ia memang ain misalnya. Bergantung pada jimat-jimat dan ruqyah yang diharamkan, serta pada manusia dalam menolak bahaya atau mendatangkan kemaslahatan, itu tidak dibolehkan. Pokoknya ketentuan ruqyah syariah itu harus berasal dari Quran, dari sunnah, harus jelas, bebas dari mantra-mantra dan gumaman-gumaman yang gak jelas misalnya. Ciri tukang sihir dan dukun tadi ya, mereka bertanya tentang nama pasien, ibunya, menulis beberapa mantra, bergumul, ini mengucapkan kata-kata yang gak dipahami, memerintahkan pasien melakukan hal yang haram, yang musyrik gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk pembahasan ain, pandangan mata yang membahayakan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terlindung, kita lebih berhati-hati gitu ya dalam melakukan sesuatu, bahkan bisa dari kita sendiri gitu ya, bahkan dari jin, dari manusia sekitar gitu ya. Pokoknya perbaharui keimanan kita, banyakkan baca Quran, banyak zikir, sholatnya tepat waktu, dan lain-lain tadi sudah dibahas di buku ini. Mudah-mudahan kita berlindung ya, banyak membaca itu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah.
Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih berhati-hati ya dalam bertindak. Pokoknya ketika kita kagum terhadap sesuatu, langsung mendoakan diberkahi ya. Barakallahu fiik. Masya Allah tabarakallah la quwata illa billah. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Lia. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan makin berkah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan dijauhkan dari kesulitan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis.